Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Anak-anakku peserta didik kelas 8 PSW Salafiyah Wusto Almanar yang berbahagia. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kita tetap masih semangat meskipun pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dalam menjalankan kita aktivitas serta ibadah di bulan Ramadan penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan betul-betul istiqomah, ya, memanfaatkan benar-benar ibadah bulan Ramadan. Baik itu untuk ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, termasuk membaca Quran, perbanyak, ya, membaca Quran, perbanyak sedekah dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke tekanan, ya, zat cair. Kemarin tekanan pembukaan saja, yang sekarang adalah tekanan zat cair. Tekanan hidrostatis, ya. Apa itu tekanan yang menekan, ya, akibat adanya tekanan zat cair. Ya, jadi tekanan dalam zat cair ini disebabkan oleh berat zat cair yang ada di atasnya, ya. Maka tekanan itu dinamakan tekanan hidrostatik. Ya. Ini tidak usah bicara rumus, nanti silahkan untuk jelas lagi silahkan di pause kemudian dibaca, ya, kemudian nanti diringkas. Ya, untuk lebih jelasnya nanti silahkan baca bukunya, ya, karena kalau kita bahas ini tidak cukup waktunya, karena Bandicam ini terbatas hanya 10 menit bagi yang free version. Baik, lanjutnya ini contoh penerapan tekanan hidrostatis, ya. Jadi langsung ketemu rumus, ya. Tekanan itu berat, ya, F per A, ya, berat fluida dibagi luas penampangnya, ya. Jadi persamaannya seperti ini. Tekanan hidrostatik itu rho kali G kali H, ya. Nah, ini enggak usah terlalu dibahas mendalam, nggak apa-apa, yang penting paham, ya, tahu bahwa setiap benda, ya, ada di atas zat cair nanti akan menekan ke bawah. Nah, selanjutnya hukum Archimedes. Archimedes itu apa? Sebuah benda apabila tercelup sebagian ataupun seluruhnya, nah, di dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas. Kalau kita masuk ke kolam renang, nyebur ke kolam renang, ya pasti kita akan mengalami gaya ke atas. Ya atau tidak? Ya. Ya, masing-masing berbeda. Ada yang betul-betul bisa ngambang ke atas, bisa di tengah, ya, dan lain sebagainya. Nah, secara matematis dirumuskan seperti ini. Gaya ke atas ini rho kali G kali, ya, volume zat cair, ya. Gaya Archimedes rumusnya sama dengan rho. Rho itu massa jenis fluida. Massa jenisnya apa? Massa jenisnya zat air itu berapa? Minyak sendiri, ya, nanti masing-masing punya massa jenis, ya. G adalah percepatan gravitasi dan V volume zat cair yang ada di dalam satu ruangan itu. Nah, tidak usah terlalu dibahas rumusnya secara mendetail. Nah, ini contoh penerapannya adalah ini kapal, ya. Kapal. Nah, ini badan kapal, ini adalah airnya. Ya. Maka kapal ini menekan ke bawah, tapi beratnya, tapi ada gaya ke atas, ya. Mengapung, ya, mengapung. Nah, ini menggunakan ini rumus seperti ini, ya. Tidak hanya membuat kapal secara pokoknya gawe kapal, ya, enggak, ya, ada rumusnya, rumus-rumus tertentu, bagaimana penampangnya, bahannya dari apa, ya. Ini semuanya dihitung, ya, semuanya dihitung. Kalau enggak, ya, nanti akan mudah tenggelam, ya, dan sebagainya. Lanjut ke hukum Pascal. Pascal yaitu jika satu zat cair dalam ruangan tertutup diberi gaya tekanan dari luar, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah sama besar. Ya. Jadi zat cair dalam ruangan tertutup
diberi gaya tekan. Ya, kalau kita mencoba zat cair kemudian kita tekan, misalkan dalam botol gitu ya. Kalau kita tekan botol itu pasti akan menekan ke segala arah. Ya, mana pintu yang keluar, mana lubang yang keluar, dia akan keluar lewat situ. Nah, contohnya pada apa namanya ini cucian mobil. Pernah lihat kecucian mobil? Nah, itu ada gaya dorong ke atas. Itu adalah menggunakan zat cair. Nah, dia akan menekan ke atas. Kemudian ini contoh alat hukumnya. Ada rem hidrolik, kemudian dongkrak ya. Ada kempa hidrolik, ada pompa hidrolik. Ini salah satu contohnya. Jika kita menekan, maka dia akan keluar mau ke mana lubang yang akan dia tempati. Dia selalu akan menekan. Lanjut ke tekanan gas ya. Tekanan gas ini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada satu luasan ya. Ya. Rumusnya apa? PF per A. Gaya dibagi luas. Ya. Ingat, gaya tekanan gas ini rumusnya gaya dibagi luas. Nah, ini contoh penerapan tekanan pada makhluk hidup. Ada penyerapan air oleh tanaman. Ini tekanan. Kemudian alat penghisap pada cumi-cumi, serangga penghisap nektar bunga, pengukuran kondisi jantung dan transfusi darah. Nanti kalau mau lebih jelasnya silahkan dibaca bagaimana caranya kok bisa ya. Bisa bagaimana caranya tekanan ini air dari akar dari tanah bisa sampai ke daun. Nah, ini bagaimana prosesnya. Di sini banyak sekali sistemnya semester kelas 1 bisa dipelajari ini ya. Kemudian tekanan pada gas pada proses pernafasan manusia. Nah, itu jelas bagaimana nafas terhirup masuk ke hidung, ya kemudian masuk ke paru-paru, ya kemudian kembali lagi lalu hidung itu yang karbon dioksida keluar, oksigen masuk diserap masuk ke dalam apa namanya pembuluh darah, sementara dari pembuluh darah karbon dioksida keluar ya keluar ke melalui paru-paru, kemudian hidung ya, dan seterusnya. Ini tidak usah digambar, ini hanya cukup dimengerti saja, tidak masalah. Intinya adalah ada tekanan gas di dalam proses pernapasan manusia. Baik, saya kira demikian karena waktu yang terbatas. Silahkan baca lagi di bukunya ya. Tapi tidak usah terlalu apa namanya ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika tidak ya alhamdulillah cukup dibaca. Jangan lupa bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran, tadarus, ya banyak beramal soleh, laksanakan sholat sunnah, ya apalagi yang wajibnya berjamaah. Baik, demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.